Beta bapak ASN, orang dinas koperasi. Dia beta pong sosok satu orang yang mengajarkan beta bahwa hidup itu harus jujur. Dia ajarkan beta, dia bilang, lu lihat ketemu rumah tuh plafon, ketemu sudah ada. Dan orang sebanyak yang punya mobil. Jadi beta bilang, bapak, ketemu sudah beli otot kok. Dia bilang, lu mau beta mati sedu? Lu tenang, saya ini hari sudah uang besok bapak orang panggil jadi apa, ada pelatihan bapak ngomong udah uang 50.000 kau bisa pakai makan. Salam halek, Kakak Vicky. siap, selamat siang Om Boban. Salam halek teman-teman semua. Hari ini beta diajak Om Boban nih. Kakak Vicky, nama lengkap siapa? Baik teman-teman semua, perkenalkan beta pun nama Victor Arnoldus Jansen Dimuheo. Biasa orang sapa di Kupang Victor, atau orang dari biasa sering bilang Vicky Tekno. Vicky Tekno ya? Vicky Tekno, Boban. Kemana kabar kakak? Untuk sampai saat ini Tuhan masih jaga beta selalu dan sehat. Amin. Nah begini kakak Vicky, di Om Boban Channel ini ada satu acara. Dia bernama Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Dan terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini kakak Vicky sudah jadi tamu di Om Boban Channel. Jadi kita mulai dari pertama kakak Vicky. Pertanyaan pertama nih begini kakak Vicky. Kan Om Boban lihat nih kakak Vicky punya toko, punya karyawan. Ya dalam pandangan orang awam sukses ya. Tapi Om Boban mau tanya dulu, seorang Vicky Dimuheo ini 20 tahun yang lalu seperti apa? Siap Om Boban. Kalau profil beta ini 20 tahun yang lalu sonde seperti sekarang ini. Untuk saat ini juga ada yang bilang Om Vicky sukses, tapi beta berprinsipnya bahwa mensyukuri apa yang ada. Jadi sekarang ini semua ini beta mensyukuri saja. Ini masih kita masih rintis lah. Ini semua yang ada juga berjalan. Beta masih proses rintis. Kembali ke pertanyaan tadi, 20 tahun yang lalu itu beta tamat kuliah itu Politeknik D3 Mesin Undana Politeknik Negeri Undana. Beta tamat jurusan Teknik Mesin Produksi. Setelah beta tamat, kita sama-sama memahami bahwa bukan masalah situasi, tapi jurusan beta ini cuma D3 Mesin, dan kita teman-teman beta juga sama-sama mencari pekerjaan ini agak sedikit sulit gitu. Jadi situ memang ketong dipacu untuk bagaimana bisa membuka lapangan kerja sendiri, kasarnya gitu, artinya menjadi seorang pengusaha gitu. Tapi saat itu situasi masih sangat sulit, jadi beta masih bantu-bantu, masih katakanlah nganggur lah, nganggur sekitar 2 bulan. Di situ beta mengambil inisiatif, sepertinya beta harus cepat bergerak sudah, karena
2 bulan itu sebenarnya beta sudah mau nganggur, tapi beta ada sedikit perjanjian dengan beta bapak bahwa beta harus berupaya untuk setelah hasil kuliah beta harus tes CPNS dulu. Jadi beta menghargai beliau, dia bilang Fik, lu harus tes dulu. Tujuan beta ke kuliah lu nih mau jadi pegawai. Nah, beta menghargai beliau, jadi beta coba cari informasi tentang tes CPNS. Tapi memang saat itu beta dapat 1 kali, tapi memang sudah lulus. Setelah sudah lulus, beta kembali, beta pertanyakan lagi, bapak beta susah lulus. Karena memang dasarnya beta tuh sebenarnya sudah jiwanya mau arah ke entrepreneur. Beta ingin jadi seorang pengusaha. Beta paham bahwa situasi di Kota Kupang dan beta pun teman-teman ini saat itu tuh mungkin kalau Tuhan memberikan jalan, beta juga bisa menjadi beta buat yang lain. Tapi mau cari peluang di mana? Nah, saat itu muncullah ide beta harus sekolah tambah. Jadi beta bukan sekolah tambah, beta ambil tambah teknik kejuruan. Nah, itu beta ada sekolah, beta ke Surabaya. Beta minta di beta punya saudara yang paling besar itu, namanya Pak Fritz. Beta minta uang di dia. Beta minta bantuan beta punya kakak yang nomor 2. Dia salah satu karyawan bank BUMN lah, bang. Ada bank di Kupang sini. Beta bilang beta harus berangkat, beta pengen sekolah lagi. Dia bilang, Fik, di situasi kita punya orang tua segini, lu mau sekolah apa lah? Beta cuma mau cari training begitu, training keahlian. Itu tahun 2005 kalau tidak salah, 2005. Cukup lama di sana. Sambil kerja itu saya bantu teman untuk servis AC. Panggilan kan di Surabaya lumayan, saat itu tuh baru harganya 25.000. Jadi di situ mental beta terlatih bahwa bukan masalah tentang kita punya kemampuan, tapi bagaimana kita mencintai pekerjaan kita dan bagaimana kita bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan ini. Karena pengalaman yang saya sana, pada saat beta jadi teknisi AC, kita terlambat 5 menit, orang lain sudah datang. Berarti rezeki sudah hilang. Persaingan memang ketat sekali. Ya. Nah, yang itu kita jadi sudah mama beli beta plastik AC, alat cuci AC, sama 1 buah kanebo. Saat itu beta justru punya motor waktu sisa orang tua kasih beta waktu kuliah itu. Di situ beta mulailah pelan-pelan. Oh iya, lupa beli sama tangga 1. Tangga aluminium yang paling pendek supaya beta bisa ikat di motor. Beta ikat di motor, beta mulai rancang ini. Nah, feel-nya beta kan sudah dapat waktu di Surabaya, bagaimana ketemu kerja 2 orang. Tapi di Kupang ini gimana? Karena mau ketemu 2 orang, sedangkan jalan 1 orang. Saya ini butuh modal, masih belikan. Ini ketemu tambah karyawan 1, siapa mau bayar gaji? Di situ beta jalan sendiri, beta desain beta motor, tangganya bisa duduk, freonnya bisa duduk. Oh iya, mama beli tambah dengan freon. Freonnya R22. Saat itu harga sekitar masih 700.000 lebih. Jadi kurang lebih itu mama modalin beta tuh sekitar 3 juta lah, bukan 2 juta. Tambah freon itu 3 juta. Freon cuma 1. Nah, setelah berjalan besoknya beta sudah mulai desain beta kendaraan, ikat dia. Tapi yang paling penting tuh beta sudah terdidik di Surabaya bahwa ketemu sudah boleh gengsi. Karena Vicky yang kemarin kuliah ganteng sekali tuh. Tiba-tiba Vicky yang lewat pakai tangga nih kan, ada freon lagi, ada ada obeng, ini mau gimana? Biasanya kan pakai motor Fish Air lagi. Baru dari Jawa nih masalahnya, baru dari Jawa ini berarti logat belum hilang nih, masih aku takuju lah gitu. Nah seperti itu. Sudah situ kita jalan kakak Boban, kita keliling-keliling, mulailah dapat 1-2. Tapi dalam 1 minggu tuh beta baru dapat 1. Baru beta setengah mati juga terluan, ini habis di bensin sana. Minggu besok beta jalan-jalan lagi cari ini. Kakak Vicky, berikutnya begini, ada cerita waktu zaman reparasi AC. Ada cerita bahwa Kakak Vicky dengan teknik marketing, ya, supaya ini pamflet ke apa semacam flyer bisa konsumen ini baca, kan menyasal. Kakak Vicky baca cerita dengan Om Boban kan menyasal, cetak lagi takut juga kasih barusan sampai ada
triknya sampai di tangan konsumen ini pakai ponaan. Iya, betul. Betul. Dia cerita lengkapnya ke mana? Iya. Jadi bagaimana flyer ini setelah singkat, flyer ini sudah dicetak. Sudah dicetak kecil, jadi kertas yang ukuran A4 atau A1 itu lupa. Beta bisa gunting dia tuh bisa jadi 6. Jadi flyernya sekecil mungkin, pertama bukan sekecil mungkin dengan tujuannya pembaca jelas, tapi bagaimana menghemat. Fotokopi senilai Rp100 itu bisa jadi 6. Kita menghemat biaya. Jadi setelah beta cetak satu lembar, beta fotokopi dia di fotokopi, beta fotokopi 50 kali 50 kali 6 kan lumayan banyak. Jadi flyernya jadinya kecil-kecil. Dia kecil-kecil, beta harus bagaimana distribusi ini, bagaimana orang bisa membaca. Nah, targetnya beta itu beta keliling duluan daerah wali kota. Di Kota Kupang beta lihat mana rumah yang masih pakai AC, karena saat itu beta sendiri pun belum tahu tahu servis AC, tapi beta belum punya AC. Isi saat itu kan 2005, 2006 itu lihat orang pakai AC masih jarang gitu. Banyak sih sudah, tapi masih. Beta lihat target rumah yang banyak AC, beta mulai masuk. Beta dengan sekarang yang Mas dari istri sekarang ini, kepentujuan kadang beta sendiri, kadang dia. Tapi beta punya kendala itu kalau masuk di orang rumah kadang ada pagar, ketong lempar, takutnya sudah sampai tujuan. Beta bagaimana harus masuk flyer ini harus sampai di lantai pintu depan, paling kurang di bawah pintunya orang. Kalau beta masuk, ini trik marketing, kalau beta masuk nanti orang bilang, "Wih, lu kenapa?" Gitu. Udah bisa marah dan lain-lain, dan beta jadi cukup muka mungkin agak sangar-sangar ganteng sedikit, tapi orang pikir aneh-aneh gitu. Beta ajak ponaan kecil, jadi ponaan kecil. Umur seumuran berapa nih? Dia umur saat itu mungkin baru sekitar 8 tahun lah. Beta ajak dia pesir dia. Nah, yang tugas masuk ke rumahnya orang itu dia. Pagar terbuka sedikit dia yang masuk. Kadang-kadang ada orang kita malu, dia yang sorong. Jadi orang begitu melihat anak kecil, "Halo adik, bagaimana?" Dan sampai dan momen saat itu tuh flyer tuh kita tuh kayak senang kalau mendapatkan flyer gitu. Jangan-jangan ini berhadiah rumah, berhadiah apa, mobil. Oh, ini ada antar flyer AC. Oh, udah senang. Don't terima, makasih. Di situ mereka catat nomor saya. Dan mereka sempat membaca. Asalkan dia membaca, di situ marketingnya gitu sudah jalan. Kita pesannya sampai. Kita mengajak orang untuk bagaimana hidup sehat. Karena AC ini bisa mengajak kita untuk hidup tidak sehat. Contohnya, apa yang terjadi apabila AC Anda kotor. Semua ada penjelasan di dalam flyer tadi. Ada penjelasan. Setelah itu trik kedua, itu kan beta 2000 ya, itu beta duduk nongkrong di pintu Ramayana. Saat itu ada mall besar Kupang yang lagi hits. Beta duduk, beta komunikasi dulu dengan tukang yang tarik karcis itu. Beta ngobrol dia sedikit, halo, say hello dia. Senyaman dia berbeda, beta mohon izin kakak, beta bagi flyer. Jadi setiap mobil yang itu, beta bantuin dia untuk, contohnya mobil dari sana dia langsung bilang 7812, dia langsung catat. Jadi beta membantu dia. Jadi dia cukup nongkrong, dia duduk di depan PC-nya dia, beta yang teriak 7812 sampai sebegitunya. Sampai. Jadi dia rasa nyaman, dia tinggal enter, klik, dia enter. Mobilnya sampai, dia kasih karcis, saya langsung kasih flyernya beta. Luar biasa. Iya. Berikutnya begini, topiknya begini, Kakak Vicky. Kakak Vicky ini juga DJ disc jockey awal. Iya. Kupang. Kupang. Nah, hubungannya ke mana? Itu dari AC sampai disc jockey, dia penceritanya ke mana? Ya, beta waktu berjalan, beta kejar untuk target untuk beta punya penghasilan tetap sebulan. Karena tujuannya tuh apa? Itu menarik sekali. Tujuannya beta mau kredit mobile. Kalau beta sudah punya rata-rata sebulan beta penghasilan, contohnya Rp10.000, beta sudah bisa pikir Rp10.000, Rp2.000 beta pakai untuk bahan bakar untuk beta pun hidup, Rp7.000 itu bagaimana beta bisa cicil uang yang besar menggunakan Rp7.000 ini contohnya. Gitu. Dan di situ jalan beta punya penghasilan tetap, beta mulai ajukan kredit, beta mulai pinjam jaminan orang tua punya yang kasih beta, mana beta yang mau kasih beta, mana dia mau kasih masuk bank, pinjamlah duit, dan beta buka salah satu toko yang beta namakan Tekno ini memang Tekno dahulu. Ya, itu beta masih kerja di rumah, belum ada toko sama sekali, masih di rumah itu. Sampai pagar rumah beta potong, beta bikin pintu pakai dorong supaya bisa AC, beta bisa kerja AC mobil. Itu belum ada Tekno sama sekali. Belum kebayang Tekno saya itu.
Tapi sambil beta kumpul, beta dapat pinjaman sedikit, beta mulailah berpikir untuk membuka usaha permanen. Yang penting beta kontrak tanah di Jalan Franseda yang sekarang jadi Tekno itu. Beta kontrak itu, beta mulai pikir bangunan, setiap bulan beta kumpul. Saat itu lumayan penghasilan Tuhan kasih berkat lumayan. Kita mulai beli semen, beta bangun. Sampailah Tekno itu berdiri. Kakak Vicky. Iya. Seingat itu rintis tuh modalnya berapa? Tahun berapa? Iya, kita dapat uang Tekno itu, beta modal awal itu sekitar 60 juta. 60 juta di tahun berapa ya sekitar itu? Itu 2006. Luar biasa itu. Nah, Kakak Vicky, ada yang menarik bahwa omong kuliner nih, Om Boban ingat bahwa ini kan mau bilang cubit-cubit mesra atau romantis karmana ya di pembahasan. Iya. Maitua kan Kakak Vicky, Maitua kan karyawan salah satu bank pemerintah di Kupang. Iya. Nah, Kakak Vicky sarankan untuk resign. Terus pas ulang tahunnya cerita bilang, kok kasih hadiah rombong nih karmana nih bos? Siap, saat itu memang bukan beta minta resign, teman memang istri juga sudah kecapean. Datang juga sangat bersyukur selama 9 tahun 7 bulan istri bekerja juga di situ, luar biasa. Itu sudah membantu kita menghidup kita cukup lama. Tapi beta lihat beta dengan beta punya kesibukan anak ini setengah mati. Beta bilang, beta sarankan kalau ini biar minta resign supaya urus anak saya. Gitu. Pada saat urus anak itu istri pikir-pikir betul juga, karena beberapa anak tuh yang nomor 1 tuh agak sedikit nilainya menurun gitu. Miss-nya bilang Abi begini, jadi istri juga langsung berpukul, langsung dia minta resign pada saat di ulang tahun. Itu tepatnya 27 September sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. 3 tahun lalu. Di situ pada saat itu langsung di ulang tahun. Jadi beta sementara mengerjakan ada satu event namanya event KKR. Ada salah satu pendeta yang sampai sekarang masih membimbing beta juga gitu. Dia yang berkhotbah dan beta urus semua. Di belakang panggung tuh beta lihat ada satu rombong ini kereta jualan ini, tapi sudah ada bahan. Itu beta tawar, Mas ini jual tuh. Bilang bisa Mas, tergantung harga. Dia bilang jual berapa? Itu beta deal-dealan dia dengan harga 2,5 juta. Tapi beta lagi berpikir bagaimana mau kasih ulang tahun istri nih. Beta rasa kalau ketemu kasih hadiah ulang tahun kayak coklat tuh bosan. Nah, beta umum. Beta kasih kakak. Beta kasih hadiah rombong itu. Malam itu beta mau pakai pick up, pakai kijang pick up. Ada teman punya beta mau, dia langsung antar ke Liliba. Beta bilang selamat ulang tahun. Ini beta baru pulang event dan dia sudah terbiasa kalau beta pulang bongkar panggung itu agak malam. Beta langsung selamat ulang tahun tanpa lilin, tapi yang datang rombong. Tapi rombong sudah bisa turun dari mobil karena bahan sudah ada. Di rombong hanya ini untuk apa istrinya? Dia bilang inilah modal usaha yang beta minta lo resign. Nona sekarang menjadi seorang pengusaha kuliner nasi babi. Ini modal awal beta kasih. Dalam sekali dia filosofi itu pemberian dalam sekali. Ya. Nilai di balik pemberian itu filosofinya. Dalam sekali. Berikutnya begini Kakak Vicky ini mungkin sekarang juga masih aktif di politik ya. Iya. Nah, kotong omong secara singkat nilai apa atau pesan apa politik ini bagi seorang Vicky Dimuhyo? Maknanya politik. Iya. Bagi seorang Vicky Dimuhyo. Seorang beta masuk ke dunia politik itu beta belajar bahwa supaya beta belajar mengenal orang juga. Begitu beta belajar maknanya politik yang sebenarnya. Sebenarnya negara ini semua nih tanpa politik tidak bisa. Gitu. Tapi dengan beta kesibukan juga, beta masuk ke politik juga sedikit tabrakan waktu. Tapi setelah sampai sekarang yang beta berjuang bahwa beta ingin suatu saat beta masuk di dunia itu, dia masuk di contohnya menjadi apa gitu, menjadi contohnya anggota DPR untuk beta juga bisa menjadi salah satu tokoh inspirasi lah. Beta bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain
beta bisa punya panggung untuk bisa banyak berbicara, banyak bisa memberikan motivasi teman-teman. Sebenarnya tujuan itu, karena ada pepatah bilang bahwa lu punya segalanya pun, tapi kalau nggak punya sedikit panggung atau kekuasaan yang untuk bisa lu bicara, memberikan lu aspirasi, terus punya tempat itu sia-sia. Nah, pikirnya beta memahami politik karena beta punya misi, yaitu ingin RRJ menjadi satu wadah untuk beta bisa menjadi motivasi beta pun teman-teman. Dan selain itu kan, selain wadah itu kan beta bisa melayani masyarakat juga, beta bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat, karena banyak hal-hal juga beta bagian dari masyarakat, banyak yang beta belajar dari situ. Mungkin dengan jadi seorang, contohnya jadi anggota DPR atau apa, bisa jadi tempat, bisa jadi momen tepat untuk beta bisa membantu gitu. Ada quote yang Om Boban tangkap dari seorang Vicky Dinuheo ini begini. Iya. Kalau lu mau sukses, Iya. Lu mau sukses kan banyak orang bilang, oh ini dia kunci suksesnya ini masing-masing dengan karakter, masing-masing dengan penilaian yang berbeda. Iya. Dan kalau seorang Vicky Dinuheo ini bilang begini, kalau lu mau jadi sukses, lu berbuat baik. Sesimpel itu. Ah, Om Boban seberang karena begini Kakak Vicky. Kakak Vicky ini juga kan ada beberapa tadi untuk menjadi motivator, dan banyak juga teman-teman yang ya lumayan sukses lah. Padahal di dunia yang sama, misalnya di bisnis sound begitu. Nah itu kan piara pesaing Kakak Vicky. Kan piara pesaing tuh. Kan lebih amannya kan Kakak Vicky beta bisnis sound sendiri, lu ngapain mau bikin begini, beta malah beta kan kasih tendes, kasih mati lu begitu. Kok Kakak Vicky sampai begitu? Beta sampai tahapan itu. Jadi di sini kan pernah tahun 2000 berapa tuh ada di flyernya beta tunjukin, beta bikin pelatihan sound system. Kita bawa mentor sound dari Jakarta, ada Pak Benyamin Sugiaman, terus ada berapa tuh? Ada berapa yang beta bawa? Maksud pertanyaannya Kakak Boban ini bahwa beta mentraining orang bicara tentang motivasi, beta mengajak dia untuk jadi pengusaha, apalagi di bidang yang sama, otomatis beta menjadikan kompetitor, pesaing buat beta. Berarti beta pulang ganan akan kurang. Beta percaya, beta sangat percaya bahwa rezeki masih tetap Tuhan yang atur, karena beta alami sampai tahapan seperti ini teman-teman semua. Sampai sekarang ada yang bilang beta sukses, beta belum bersyukur, tapi tahapan ini beta bersyukur sekali. Ini adalah beta ini selalu beruntung om. Dalam segala hal beta bisnis apa, ada saja keberuntungan. Yang penting beta niat. Kuncinya yang beta dapat, ini kalau orang bilang rahasianya beta punya kesuksesan gitu. Dan ini kunci beta dapat, jadi beta tidak mungkin balik lagi pakai jurus yang lain. Kunci yang beta dapat ini sebenarnya bukan kunci. Selama beta jalani ini, beta selalu memotivasi orang. Beta suka melihat orang sukses, gitu. Jadi beta sebenarnya tekniknya tuh langkah awal sukses itu cuma satu duluan. Nanti berkata omong gitu, satu ini cuma berbuat baik. Beta banyak beruntung sekali Om Boban. Beta cerita nih bukan. Beta banyak beruntung. Beta umur 37 tahun tapi. Nah ini yang Om Boban mau pertanyaan berikutnya nih Kakak Vicky. Iya siap. Pertanyaan berikutnya begini, spiritual journey, pengalaman rohani. Iya, pengalaman rohani. Ada pengalaman rohani. Cerita bisa berbagi? Bisa berbagi pengalaman rohani beta ini. Pada saat beta umur mungkin 4 tahun tuh beta ada ayat hafalan gitu. Yesaya 9 ayat 1. Dan saya berjalan dalam kegelapan akan melihat apa yang terang, beta hampir lupa. Tapi makna dari ini beta seberapa kali konsultasi dengan pendeta. Umur 4 tahun? 4 tahun, dia masih ingat. Beta di gereja Peniel Obobo, beta ayat hafalan. Nah ternyata hidupnya beta ini, makanya teman-teman kalau masih kecil ingat ayat hafalan. Kadang-kadang itu ketemu jalan, ketemu disetting untuk seperti itu. Untungnya beta hafal. Dan beta bertanya teman-teman pendeta, mungkin makna dari ini, soal penafsiran kan banyak. Beta tanya berapa pendeta, maksudnya hiduplah menjadi terang buat yang lain gitu. Kalau hidup tidak berarti, ya sama aja bikin apa gitu. Jadi beta hidup untuk menjadi terang yang lain. Kita membantu orang itu bukan selamanya orientasi lu punya uang lebih, lu buang, tidak. Menjadi contoh yang baik saja itu kita sudah memotivasi orang.
kita menunjukkan bahwa kita dengan berbuat baik kita sukses, itu kita sudah menceritakan tentang agama kita. Gitu. Kita sudah bersaksi kalau kata orang Kristen bilang. Gitu. Berikutnya begini Kakak Vicky. Sosok orang tua, sosok ayah. Om Boban pernah dengar juga bahwa kedekatan antara Kakak Vicky dengan Bapak. Terlalu dek. Terlalu dek. Dia mencerita ke mana Kakak Vicky? Beta, Bapak ASN, orang dinas koperasi. Dia beta pun sosok satu orang yang mengajarkan beta bahwa hidup itu harus jujur. Hidup harus jujur. Dari Bapak. Dari Bapak. Dia ajar beta. Dia pernah bilang beta, bilang Vicky, lu lihat untuk berumah ini Bapak itu dulu terakhir pensiun itu adalah jabatan kabit PPK, pembinaan pengusaha kecil di dinas koperasi. Namanya Pak Wolkonir di Muhea, Bang orang 11. Dia ajarkan beta, dia bilang, lu lihat ketemu rumah tuh plafon, ketemu sudah ada. Dan orang sebanyak yang punya mobil. Jadi dia bilang, Bapak, ketemu sudah diri otot kok. Dia bilang, lu mau beta mati sedu. Ini pakai bahasa Kupang, dia, lu mau beta mati cepat. Kalau Bapak mau dapat uang, sebab sudah uang banyak. Kesempatan ada. Lu mau beta mati sedu. Lu tenang, saya ini hari sudah uang, besok Bapak orang panggil jadi apa, ada pelatihan Bapak bawa udah uang 50.000, kau bisa pakai makan. Luar biasa. Sekarang jadi ASN gaji walaupun punya jabatan gaji sempol besar kata bawa mandi pengusaha semua. Karena hidup dengan nilai kejujuran tadi. Hidup dengan nilai kejujuran. Sekolahin bepung kakak bisa ada 3 atau 6 orang Bapak hidup di ketong. Tapi masih cukup. Maka di situ beta rasa bahwa apa yang diajarkan tetap beta jalankan. Dia Bapak orang sahabat, orang mati di mana supaya dia ada, lihat muka seorang masih ingat. Diajarkan bilang kerja lurus-lurus, ikosa, jangan pencuri, udah bahasa. Kerja lurus, jangan tipu orang, jangan makan orang. Makanya Bapak tuh meninggal umur hampir 80. Terima kasih Kakak Vicky di Muheo sudah berbagi. Ini banyak motivasi. Iya. Nilai juga tadi. Terima kasih atas waktunya Kakak Vicky. Iya. Om Boban ulang lagi mungkin yang dari ketendua pun Mbak omong nih. Iya. Om Boban mau ulang bahwa satu quote-nya, lu kalau mau jadi sukses berbuat baik. Langkah awal sukses berbuat baik. Terima kasih atas nilai yang dibagikan di Om Boban Channel. Salam halek Kakak Vicky. Salam halek. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Boban Channel sudah kasih kesempatan di bawah. Mohon maaf di bawah agak banyak. Dan masih bersambung deh Om Boban. Masih banyak cerita berikut lagi. Oh iya, siap. Terima kasih. Salam halek Kakak Vicky. Salam halek.